Lantas karena sudah terjadi satu tuduhan yang besar, tuduhan yang seperti itu, karena nama baik dan karirnya sudah dihancurkan, yang saya tangkap seperti dia akhirnya mengakhiri hidup, Mas. Ini dari tadi selama kita berjalan, Mas, ini kan banyak rak-rak ya. Berlawanan dengan kita ini kan ada satu jalan lagi yang sebelah sana, ini kan kita ngambil jalan tengah. Iya. Ada yang sejajar berjalan dengan kita. Iya. Itu ngikutin tapi dengan pakaian serba putih. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita ketemu lagi di tayangan Gerbang Antar Dimensi. Dan malam hari ini kita sudah berada di dalam gedung, Ya. Gedung ini masih gedung peninggalan Belanda. Kemudian menurut cerita, ketika malam hari beberapa orang di sekitar dan beberapa pekerjanya ini suka mendapatkan gangguan seperti itu. Ya, ini sebenarnya berkelanjutan ya dari kita penelusuran di gedung sebelumnya. Jadi itu sequel 1, kemudian ini sequel keduanya. Yang ada Nyimas Dewi Tunjung Biru. Ya, yang tembakau itu tembakau, ya. Jadi ini masih satu rangkaian. Ini juga untuk penyimpanan tembakau berkaitan dengan tabax onderneming di era kolonial Hindia Belanda, di mana waktu itu praktek perkebunan partikelir ya swasta itu memang lagi meningkat. Dan tempat ini dipakai untuk pemeraman penyimpanan tembakau. Jadi lokasinya masih satu areal tapi berbeda tempat, tapi masih dalam satu pengolahan. Gitu. Lantas kalau di pertemuan kita sebelumnya itu kebanyakan residual energi dan juga beliau sosok yang kemudian menciptakan residual memori itu dari gender feminim. Ya. Pada kesempatan ini lebih banyak kan nanti kita ketemu gendernya maskulin, cowok, ya, laki-laki. Kemudian satu hal yang masih kita bertemu di sini itu nanti sosok yang memiliki jenggot panjang atau disebut Mbak Jenggot juga. Jenggot sama, hampir, tapi berbeda. Beda. Penyebutan sama sebenarnya itu boleh dibilang kalau orang dulu tuh ngasih nama kan sesuai dengan apa yang dilihat visualnya. Iya. Dan kita akan mencari nanti jika ketemu nih ada satu pohon mangga, nah, di sini nanti boleh disebut beliau itu seperti namanya Mbah Pelem. Mbah Pelem. Ya, kalau Pelem dalam bahasa Jawa itu kan mangga. Mbah Jenggot, Mbah Pelem. Jadi dulu kita pernah nyeritakan tentang Mbah Nanas ya. Terus kemarin itu sebenarnya kita di satu areal yang pernah terjadi satu peristiwa pemberontakan tahun 48. Itu ada Mbah Duren. Ini nanti kita ketemu Mbah Mangga, Mbah Pelem ya. Ya, seperti itu. Ini serupa dengan seperti ini ada namanya Mbah Blimbing, Mas. Mbah Blimbing. Ya, lokasinya itu. Jadi kenapa diberikan nama seperti buah-buahan? Karena sosok ini sering ataupun acap kali nampak itu di pohon-pohon buah tersebut. Begitu. Karena identik dengan ini ya, dengan sesuatu yang paling mendekati apa? Ternyata ya. Blimbing, Pelem dan sebagainya. Ya, walaupun memang itu sanepo ada satu maksud. Sementara ini sebenarnya dari sebelum saya ke sini itu sudah mendapatkan seperti
residual memori yang sangat kuat ya, menceritakan tentang seseorang, sosok ya, dan ini beliau memang berasal dari era-era tahun 1930-an. Tapi nanti juga kita akan coba mengangkat ceritanya seperti apa, kemudian pesannya seperti apa. Kalau dulu itu waktu kita di gudang yang sebelumnya, ketika Mbak Parina ya, tidak salah itu memesankan bahwasanya menjaga harga diri. Nah ini nanti juga kita akan mendapatkan pesan apa. Jadi kelanjutan dari cerita sebelumnya. Kemarin pesannya itu menjaga kehormatan dan harga diri. Itu yang kita dapat kalau di gudang sebelumnya. Di sini nanti pesannya apa? Kita akan mulai setelah ini karena ini akan ada beliau yang akan menyampaikan residual memorinya seperti apa. Masih ada di ruangan ini dan sebenarnya ketika masuk ke sini itu banyak banget ceritanya dan ini luas banget lokasinya. Dan saya mengambil ceritanya yang tentunya ada pesan moral kepada kita semua. Jadi sembari kita bercerita, kita memfilter ceritanya enaknya ya seperti apa. Karena ini nanti pure saya bercerita, kalaupun ada mediumisasi, saya tekankan lebih kepada mediumisasi yang bersifat parsial, jadi tidak full seperti itu. Oke teman-teman, kita mau lanjut ke belakang sana, apapun yang itu sih saya tertarik pada arsip yang ada di sana. Apa yang kita temui nanti biar diceritakan sama Om. Ini sih apa ya? Ada yang sudah menggandeng tangan saya sih Mas Di sebenarnya di sini. Siapa Om? Sosoknya laki-laki, usia 27 tahun, masih muda gitu. Dia memperkenalkan namanya itu Gino kalau dipanggil. Iya. Satu cerita ya, ketika ini aktif, jadi dulu dipakai untuk penyimpanan dan juga pemeraman tembakau. Pada masanya itu ya, itu nanti kita akan ada empat sosok yang langsung ikut gitu. Jadi ada 4 sosok. Itu yang memperkenalkan ini, kemudian kita sebut A, B, dan C karena yang 3 ini tidak mau diceritakan namanya. Tapi karena malu, dia mau katanya. cerita ini ya, story-nya dia mau. Berempat ini seperti apa? Jadi si A ini boleh disebut dulu seperti sindernya atau seperti supervisor yang ada di sini. Si B ini temannya Gino, si C ini teman ketemu setelah di sini. Teman kerja. Mereka satu circle lah ya. Satu circle ya. Ini sudah kerja di sini duluan Mas, di era kolonial itu sudah kerja duluan. Kemudian karena si Ginonya ini butuh satu pekerjaan, akhirnya mendaftar, diajak sama B ke sini, diajak bekerja di sini. Pada awalnya sebenarnya tidak mau ya, karena kerjanya itu kan kadang sampai malam, sementara dia itu masih ngopeni orang tuanya di sekitaran sini. Ketika itu sudah menjalankan satu pekerjaan itu, dari ininya itu ternyata yang mau lembur itu hanya yang Gino saja. Sementara yang B itu males-malesan, yang C itu mudi orangnya. Ini kayak ini ya, kayak drama-drama korporat gitu ya. Kayak seperti itu. Terus A ini sebenarnya senang banget sama Gino karena pekerjaannya enak ya. Gitu. Jadi kadang diberikan bonus terus-terusan. Suatu ketika G ini itu kedengeran sampai ke mandor Belanda, sinder Belandanya, dan seneng dengan kinerjanya. Akhirnya akan dinaikkan ke promosi itu menjadi pengawas perkebunan. Gitu. Tapi yang B ini sebenarnya pinginnya kerjaan itu pikirnya gini ya, kamu yang bawa saya kok, terus kok bisa ngelangkahi gitu, timbul rasa iri sudah mulai gitu. Terus tahu itu sebenarnya pinginnya bonus itu dibagi rata bertiga, karena mereka itu bertiga kerja di dalam satu ini sih, agak ke sana sih Mas, karena dia narik kerja kayak di satu meja yang sama kerjanya. Itu di ruangan ini bukan sih? Di ruangan ini. Berarti kayak ini seakan-akan nggak ditarik. Ini loh ruanganku, ini loh ruanganmu ini ya. si karena dan sebagainya. Karena tentunya kan kita kan banyak ruangan dan ini ada pasti residual energi ya. Yang saya ambil itu bukan sosok siapa, sosok kuntilanak ataupun genderuwo, bukan, tapi cerita kisahnya. Dari energi astral yang itu membawa satu residual memori. Kalau ini Mas Dipo, bukan energi tapi lebih ke memori.
dalam satu dalam satu meja itu klasik menurut saya. Jadi terkadang beban pekerjaan yang diberikan itu sebenarnya sama, tapi ternyata B sama C itu kadang enak-enak leha-leha gitu. Nah si Ginonya sendiri suruh kerja maksimal, dan terkadang dia ingin menyelesaikan pekerjaannya itu biar lebih cepat pulang. Tapi ketika mendekati sudah berjalan beberapa tahun, ternyata Ginonya itu dia bisa membeli banyak hal, bisa membeli sesuatu. Salah satunya dia yang dulu kalau berangkat ke sini itu jalan kaki, akhirnya dia bisa bawa sepeda angin. Model-model kayak sepeda jadil itu loh. Sepeda ontel lah ya. Karena ibunya selalu pesan kalau kamu pingin sesuatu hal itu beli sendiri, maksudnya ditabung, nggak usah sering nongkrong gini-gini. Nah si B sama C itu kalau pas seton setiap hari Sabtu dia cerita ke saya itu kadang ngabisin uangnya kayak maaf ya dipakai minum, dipakai judi, main lah itu sampai habis. Ini kayaknya udah kebaca deh ini ya, apa alurnya. Terus ketika sudah di sini pas pagi-pagi kayak dijulitin gitu mas. Itu dari dulu ya? Dijulitin gitu lah. Jadi aku tetap kerja, jadi tetap dia kerja padanya di sini. Itu pas waktu kayak meram gitu loh mas, mau naleni gini loh. Si B itu ini kayak ditendangin gini. Si Ginonya? Tapi yang ditendang bukan Ginonya, ininya, tapi keranjangnya. Ya. Tapi dia nggak apa-apa, nggak merasa marah atau apa, karena anggap sudah sering diajak ini ya, diajak bercandaan gitu, terus ditaruh gini lah. Pas jam makan siang itu terkadang mereka makan bareng ya. Kalau minum tuh kayak gini loh Mas D, misal Mas D minum nih, aku Ginonya Mas D si B-nya, aku minum tuh kayak Mas D diginiin tuh. Gini nih aku nggak apa-apa, mungkin bercanda, aku senyum-senyum gitu. Terus ini ya bercandanya fisik gitu loh. Ini apa? Agak rasa ngebully gitu, tapi dia itu orangnya lempeng gitu. Lah terus pas Mas D minum ganti, aku kayaknya kan temen nih, kadang-kadang tak gini, marah, langsung nabok, marah. Terus ini gimana nih orang gitu, akhirnya sering-sering dijulitin, tapi jeleknya si B itu ternyata ngehasut teman-teman yang di sini mas. Jadi dia bilang, kenapa sih kalau dia itu selalu pulang malam? Dia bilang kadang fitnah, lebih ke fitnah sih. Dia nyembunyiin tembakau itu untuk bisa beli sepeda. Itu sampai mereka akhirnya dipertemukan di kantor semuanya. Tuduhan si B itu tidak terbukti dengan supervisor, tidak terbukti ceritanya seperti itu. Terus lantas ini berjalan terus ya, ternyata dia itu dikucilkan di teman-temannya karena faktor bisa membeli sepeda itu tadi. Terus suatu ketika ada satu rencana jahat ya, karena sudah memfitnah semuanya gini. Dia ingin menjatuhkan mas, jadi ingin menyembunyikan. Saya lihat itu seperti korek api, difitnah gitu. Itu dimasukkan dalam saku pas halaman gini. Tapi ternyata karena orang baik ya, ketika dia jalan koreknya jatuh. Dan waktu tuduhan itu suruh nyari nggak ketemu, gagal. Sampai akhirnya karena merasa dia sering lembur, dapat uang banyak, penghasilan banyak karena kerja keras di sini, terkadang disangkanya kok kayak teman makan temen gitu, dituduhkannya seperti itu. Terus sampai pulang ada satu cekcok terjadi di ladang tembakau yang saya lihat, mereka dihadang 3 orang tadi. Dengan maksud intinya kamu mending keluar aja gitu. Itu maksudnya nggak usah kerja di sini ya. Akhirnya dia mau memutuskan untuk resign. Terus setelah itu pengajuan ke mana ke sindernya nggak boleh karena kerjanya baik ya selama ini itu, dan akhirnya dia pindah ke staff, ditarik. Nah teman-temannya yang ini tuh seakan aku kok kalah ya, aku kok seasa yang membawa dia, tapi kok aku nggak bisa mencapai karir yang sebagus itu, peruntungannya sebagus itu. Akhirnya timbul satu niat jelek, dia kena fitnah untuk yang kedua kalinya. Itu dengan seperti permasalahan pada dokumen-dokumen yang merasa seperti dipalsukan karena sudah kerjasama.
Lantas karena sudah terjadi satu tuduhan yang besar, tuduhan yang seperti itu, dia ini seperti halnya menaruh satu dendam. Karena namanya orang satu kali dua kali mungkin di kayak gituin tuh dia nggak apa-apa gitu loh Mas dia. Tapi lama-lama akhirnya dia timbul satu dendam dan dia merasa satu frustasi karena nama baik dan karirnya sudah dihancurkan. Yang saya tangkap seperti dia akhirnya mengakhiri hidup Mas. Jinya itu. Akhirnya mengakhiri hidup. Seperti yang saya lihat itu dia meninggalkan sepedanya di kayak apa sungai, di jembatan dia menerjunkan diri. Tempat ini kemudian secara singkat cerita perlu diruat gitu. Waktu era kolonial Belanda dan yang saya dapat info ya bahwasanya ada satu penyesalan dari si mandornya itu yang ketika ditinggalkan tidak ada satu karyawan yang kerjanya bagus. Anak buahnya nggak bisa kerja apa-apa Mas, dan itu seperti banyak satu kerugian, tidak kerjanya terampil karena Gino itu pun juga bisa memimpin teman-temannya dulu dalam bekerja. Intinya dia secara achievement waktu bekerja itu baik, begitu. Dan satu hal sih yang saya tangkap dari C yang ketika ini sudah terjadi dan ditinggal teman-temannya, dia bilang ya andai kata waktu itu nggak ada rasa iri dan dengki, semuanya ini akan tetap suasananya hangat, akan menyenangkan, kita juga bisa kerja kompak. Toh kalaupun rezeki itu tentunya akan berbeda-beda setiap orang, tidak tertukar, dan manajemen keuangan setiap orang itu berbeda. Dan pertemanan semuanya yang ada di sini itu bubar hanya karena satu orang yang menghasut tadi. Jadi itu kan satu regu Mas Di. Satu regu itu setiap regu itu 3. Nah dulu seperti berbagi makanan bareng-bareng, mangkat kerja bareng-bareng gitu. Tapi setelah terjadi satu drama yang disebabkan oleh satu orang yang kemudian tujuannya memecah belah karena dia menyimpan satu iri dan dengki, suasananya nggak kondusif. Kerja itu nggak enak banget. Dia bilang kalau baiknya kalau bekerja itu nggak hanya mencari uang, tapi juga kita mencari teman. Begitu. Dan satu sifat pertemanan terkadang bisa bubar ketika ada satu yang merasa iri dan dengki itu tadi. Sama sate. Mas Di tadi gambar apa? Tuh. Ya ini saya tadi dapat gambaran teman-teman Javanica semuanya. Nanti mungkin akan diafirmasikan sama Om Hao. Ini saya malah nangkep sosoknya menurut saya jahat Om. Di mana itu? Ketika kita selesai cerita tadi ada pintu yang cukup besar mengantarkan kita ke sini, ya dia berdiri di situ. Iya. Kalau misal ini sedikit mungkin yang mendapatkan gambaran yang bisa Mas diceritakan apa? Dari sosok ini. Karena saya tadi sih fokus ke Mas Ginonya. Iya. Jadi saya mengambil itu hanya satu titik aja. Tapi kan tadi Mas di posisi jadi Mas di download yang lain. Iya. Kira-kira apa? Mungkin bisa diceritakan yang versi dari Mas Di. Kalau saya ini lebih bukan kayak sosok hantu yang nakutin atau apa, tapi kayak malah menghasut karena dia jahatnya ini bukan jahat kemudian kayak minta korban dan sebagainya, gitu, tapi kayak gelap gitu loh, dark, menghasut. Kemudian kalau dari visualnya ini bukan sosok-sosok yang kayak 100% asli lokal. Iya. Nah, saya malah kedistrak sama ini. Kalau yang Om ini gimana Om? Kalau saya sih tadi kalau semisal kita ngelihat ya dari beberapa hal sebelumnya kita bahas itu kan tentang hasut menghasut fitnah. Sebenarnya sosok ini juga mengambil andil ya. Oh ini ya, jadi kayak. Cuman bener sih, pasti itu berasal tidak dari Hindia Belanda atau tanah Jawa ya.
Yang sosok ini memang yang sebenarnya nggak dibawa tapi ngikut, Oh gitu. ngintil gitu. Ini Bahwa- dari mana sih sebenarnya? Kalau bukan dari lokal. Itu kayak ini sih mas, model Mediteran sih. Jadi saya menangkap ya, jika saya cross check barusan itu memang beberapa tuan-tuan Belanda yang datang ke Indonesia itu kan tentunya sebelum terusan Suez jadi mereka kan muter ya. Dan selama dalam perjalanan itu di lautan, kemudian transit ke beberapa negara waktu itu dan yang masih berkaitan dengan Mediteran. Sosok ini kadang yang ada di kapal-kapal dan nempel ataupun ngikutin sosok-sosok menirnya itu. Iya. Ya jadi seperti mereka sudah tertinggal di sini lama gitu, dan saat ada orang dengan niatan buruk ya, entah itu untuk tujuan niat-niat iri dan dengki, mencuri, menghasut, menfitnah, sosok ini kadang ya nanti akan ikut nimbrung masuk ke alam bawah sadar. Jadi kayak booster energi negatifnya orang tersebut. Yang kayak ngeberikan bisikan gitu. Dan sosok ini memang mengambil andil ya, secara 20% gitu. Mereka masuk dalam hati-hati orang yang memiliki penyakit hati. Jadi kebaca ya sebenarnya. Satu lingkungan itu misal dia ada di situ kebaca ya. Iya. Orang-orang ini ada yang iri, ada yang dendam Dengki, dan iya, sebagainya. ada yang menyimpan satu sikap panas dan macam-macam gitu. Kayak gitu sih mas. Dan sebenarnya ini menjadi satu penghubung ketika tadi kita dari ruang sana pindah ke ruang sini. Iya. Tentunya ini yang ada di dalam ruangan itu tapi tidak ada di dalam. Oke. Jadi lebih tepatnya dia ada di luar. Iya. Oke. Ini dari tadi selama kita berjalan mas, ini kan banyak rak-rak ya. Berlawanan dengan kita ini kan ada satu jalan lagi yang sebelah sana, ini kan kita ngambil jalan tengah. Iya. Ada yang sejajar berjalan dengan kita. Iya. Itu ngikutin tapi dengan pakaian serba putih. Dan ini bukan orang Belanda. Yang saya lihat tingginya juga nggak terlalu tinggi. Iya. Seukuran inilah orang-orang kita lah. Tapi jenggotnya itu menyentuh tanah. Tapi ini beliau siapa nanti kita ceritakan, kita akan ditunjukkan ke arah berikutnya. Tapi misal ini kan ada jarak ya mas, kita jalannya itu satu arah sama beliau gini. Oh gitu ya. Jadi kayak mantau gini, dan saya melihat kalau saya bayangkan ini memang media jamur ya untuk inokulasi ya. Tapi seperti kalau kayak adegan film-film yang di perpustakaan gitu. Kayak ini ya, agak psycho dilihat gini, nggak ada hilang. Ada gitu ya. Ketika kita jalan ada lagi. Oh, tapi gondrong mas rambutnya, gondrong putih juga. Kita pindah sini mas di Sini ya. Ya, kayaknya kita ngikutin jalan dan ini searah dengan jarum jam. Oke. Ini dulu bekas kantor mas. Malah di pojokan kayak gini ya. Begitu kantor pusatnya di sana ya. Maksudnya dalam satu ruangan ini, dan ini sub kantor gitu. Cuman ruang di sini tuh sering mengalami banyak keganjilan ketika masih aktif. Contohnya? Ada meja di sini. Nah, terkadang kan tidak 24 jam aktif ya. Kalau setelah selesai bekerja, itu kunci itu loh. Kunci itu kan biasanya ditaruh di meja. Kalau ditinggal, misal ada pegawai yang keluar ke toilet atau ngecek sebentar, itu disamperin lagi kalau pas kerja malam lembur. Atau pas selesai kerja itu kan kadang santai-santai dulu, ngopi, ngobrol gitu kan. Ini setelah kemerdekaan. Itu terkadang di mejanya, itu kunci yang ditaruh itu hilang. Jadi kuncinya saombyok, kalau ngarani itu satu anak kunci itu hilang semua. Hilang itu jatuh atau? Nah, biasanya nanti setelah orangnya ke sini atau diajak misalnya ngobrol biasa gini kan keasikan nih. Misal mejanya di sini terus ngobrolnya ke sini. Pas mau ngambil kunci loh kok nggak ada. Nah, kuncinya itu ternyata di meja itu didudukin gini mas, sosok astralnya duduk.
Dan ada juga yang saya lihat Berarti tuh dia nggak berpindah kemana-mana sebenarnya kunci enggak, itu. masih di situ. Iya. Jadi ada yang kuncinya di sini, Diduduki. ditutup plak gini kayak gitu. ada yang diduduki. Nah ini terkadang 3 hari dicari tidak ketemu. Setelah 3 hari biasanya lo tiba-tiba kuncinya di situ. Tapi lama banget Bung. Paling lama. Dudukinnya. Kadang kalau misal dijawab ya, Mbak pingin kopi mboten. Oh gitu. Terus Baru nanti di ini. kadang bawa kopi dimasukkan ditaruh pojok sana. Sosoknya kemudian jalan ngambil kopi, ketemu. Tapi sebenarnya itu ganggu nggak sih? Atau cuman ini aja eksistensi? Eksistensi, iya. Jadi itu sebenarnya sosoknya itu menyerupai Black Giant gitu, tapi jinnya warnanya putih hitam. Sekarang masih ada di belakang kita. Gimana definisinya? Kayak Itu bukan Black Giant, jadi sosoknya seperti Black Giant. gede juga. Badannya maaf kayak kentung gitu, gede hitam. Berbulu? Enggak, Enggak. kulitnya hitam legam. Berarti memang kulitnya hitam tapi itu bukan bulu-bulu. Bukan, memang hitam. Jadi kayak apa ya? Bentuknya maaf ya kayak gorila gitu. Cuman segede manusia. Jadi ketika duduk karena maaf ya pantatnya itu besar Gede. tuh, jadi nutup gitu. Dan sering terkadang yang sok kayak ada orang muda. Ini muda apa? Kopi di dalam sini. Lah kaitannya sama ruang sebelah yang tadi kita lewat yang gede banget tuh. Itu kadang terdengar suara riuh ataupun seperti orang sedang bekerja. Walaupun misal jam 9 udah tutup nih, kan biasanya ya karyawan-karyawan masih ada di sini yang nyelesain pekerjaan atau apa. Itu di luar tuh kayak riuh, tapi nggak ada apa-apa. Bahkan ini terjadi sampai hari ini. Ya, dan yang paling kadang orang kalau udah nggak berani masuk ya kalau sudah jam kerja selesai atau yang masuk paling pagi jam 6. Di sini dengar suara mesin tik. Padahal nggak ada. Tapi tiknya ada. Oh, gitu. Tapi nggak ada yang gerak gitu. Tik 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 Mesinnya grek, tik 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 grek gitu. Tik tik tik. Nanti apa ya? Sebenarnya ada beberapa entitas astral itu bawahan dari Mbak Jenggot Putih kalau beliau menerangkan. Jadi benar Mbak Jenggot ini sudah mengikuti kita itu dari waktu kita masuk pertama. Di situ ada sumur. Jadi terkadang beliau itu kalau pas pakai agama warna hitam ya, kalau malam misal ada security atau pas ngontrol atau apa, itu nimbo. Jadi kayak ini menimba air. Nah tapi karena bajunya hitam dan tembus pandang, jadi seolah-olah hanya tangan sini yang kelihatan, kepalanya kelihatan tapi jenggotnya panjang, badannya nggak kelihatan. Bukan Jadi malah serem ya kayaknya. bukan sosok yang mutilasi, tapi nimbo gini sama senyum. Dan itu beliau suka kali ngudut sama ngopi. Pantesan ini ya kalau nawarin Mbah kopi Mbah kayak Kopi gitu. ya. Tadi sosok-sosok itu sebenarnya anak buahnya yang diminta menunggu setiap seksi yang ada di sini. Jadi ruang ini ada ini karena mengingat bahwasanya zaman kolonial dulu itu memang beliau diminta untuk menjaga semua lingkungan sini. Itu. Tapi aslinya beliau tidak tinggal di sini, tinggal di satu tempat yang ada di sana. Nah sini ya masih kita simpan ya. Nanti Cerita kita akan itu lanjut ya. ke sequel berikutnya setelah ini. Termasuk ada satu cerita lagi. Jadi nanti ketika kita akan masuk ke sequel berikutnya, kita akan awali dengan cerita dramanya seperti apa, kemudian sosok-sosok yang ada di situ dari dual energi, sama nanti kita sowan dengan penguasa di sini. Karena ini wilayahnya luas banget gitu, dan sudah banyak yang seperti menawarkan cerita-cerita, tapi kita hold dulu. Ya kalau menurut ini. Menurut Mas Di apa misal? Kalau saya sih ini jadi kayak satu lingkungan ini kayak kompleks seperti itu, dan kita ini masih di ya mungkin seperempat atau sepertiganya saja. Iya, baru sepertiga itu masih sih. belum kita Explore semua. explore semuanya seperti itu. Ya, dan ini saya coba untuk audisi. Kira-kira cerita dramanya itu ada pesan ke kita nggak sih secara moral? Oke. Itu. Kira-kira bakal berapa sequel lagi nih? Kita belum tahu ya. Belum tahu ya. Karena ceritanya ini memang banyak banget dan Gitu ya. mereka juga ingin berbagi pengalaman dulunya seperti apa, secara residual memorinya seperti apa. Setidaknya ketika aku mati aku ada pesan seperti itu. Tapi untuk sequel yang ya katakanlah sequel 1 ini gimana? Udah cukup Ya, dari kalau menurut saya sih dari perjalanan kita ini ya, yang bisa kita petik tadi, kita ulang lagi nih sebelum kita menutup acara pada kesempatan kali ini, pesannya adalah iri, dengki, menghasut, dan bersikaplah gentle ketika kamu laki-laki. Ya. Itu aja sih yang kita dapat
note-nya ini, kesimpulan dari semuanya. Dan ini kita tidak berhenti di sini, nanti kita akan cerita berikutnya seperti apa, karena seperti pengawal ya, PKT-nya dari Mbak Jenggot Putih ini ngarahin kita habis ini mau kemana, seperti itu. Dan mungkin Mbak Jenggot Putihnya tadi akan kita ulas, kita ceritakan secara lengkap di segel-segel ini ya berikutnya ya. Dan masih ada Mbak Mangga, Mbah Pelem, Mbak Pelem ya. itu belum Oke, juga. Oke, Oke, mungkin teman-teman. ada apa tambahan? Mungkin ada kesimpulan atau apa? Kalau saya ini sih cukup sih, cuman ini aja prepare buat sequel berikutnya kayak Iya. gitu. Oke. Buat ini ya teman-teman Javanika, kita ucapkan terima kasih juga buat segenap kru yang pemberani dan tangguh, makin ini ya, makin berani ya. Tetap support channel Kisah Tanah Jawa, berikan komen, berikan like, kemudian share. Yang sudah jadi member tetap gabung, tetap konsisten, dan yang belum silahkan nanti coba jadi member. Jangan lupa ini nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan dari kami. Dan mungkin akhir kata ya, kita akhiri. Terima kasih semuanya, semua kru yang bertugas, Mas D, dan bagi pengelola yang sudah memberikan izin juga. Sama-sama. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Saksikan lanjutan berikutnya. Salam rahayu. Oke, ini Mas D.